Asesmen perusahaan. Sekarang yang saya mau tanya adalah asesmen dunia psikologi atau asesmen pure benar perusahaan. Bedanya apa? Nah, asesmen psikologi itu adalah istilahnya asesmen hard kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP Psikologi Indonesia. Gitu. Pertama saya jelasin dulu ya. Assessment itu apa sih? Assessment itu adalah uji kompetensi. Jelas ada kata-katanya kompetensi. Sehingga yang diujikan pasti kompetensinya apa. Nah, oleh karena itu yang namanya assessment selalu dimulai dari yang namanya harus ada dulu standar kompetensinya. Gitu ya. Jadi harus ada dulu standar kompetensinya. Kompetensi itu apa sih? Kompetensi itu terdiri dari dua jenis, yaitu satu hard kompetensi yang kelihatan. Hard kompetensi itu yang kelihatan. Misalnya contohnya kita mau nyari teknisi atau mekanik bengkel. Yang paling gampang, nih saya ada motor, tolong kamu bongkar, servis, pasang lagi. Dia bisa bongkar, servis, pasang motor lagi. Ya udah kompeten. Itu hard kompetensi, alias yang terlihat gitu. Yang kedua adalah soft kompetensi. Soft kompetensi itu adalah yang tidak terlihat. Ibaratkan gunung es, dia adalah yang posisinya di bawah. Yaitu apa? Yaitu trait, motif, ya kan? Atau biasa disebut dengan yang namanya soft kompetensi, kan gitu ya. Contohnya kayak misalnya integritas. Gimana mau ngelihat integritas kan nggak ada. Harus ada indikator-indikatornya. Gitu. Nah, sehingga dari dua kompetensi itu akhirnya pecah lagi. Kalau di dunia industri dari dua kompetensi itu menjadi 4, gitu ya. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti sudah pasti isinya soft kompetensi. Kompetensi inti itu biasanya diturunkan dari apa? Dari satu visi, misi, strategi perusahaan, serta value dari nilai perusahaan. Turunlah jadi yang namanya kompetensi inti. Dan kompetensi inti itu sudah bisa dikatakan bahwa seorang presiden direktur sampai cleaning service harus punya kompetensi inti itu. Jadi dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah harus punya kompetensi inti. Nah, sehingga kompetensi inti itu tidak bisa banyak. Maksimal itu 5 itu udah mentok banget. Gak boleh lebih dari 5. Karena yang mau kita cari manusia bukan malaikat. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar, banyak banget perusahaan besar, paling cuma 2 atau 3 kompetensi inti. Karena harus dimiliki dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, kompetensi inti itu karena soft kompetensi, maka penilaiannya tidak bisa akhirnya jadinya berjenjang menggunakan leveling. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Sudah pasti presiden direktur semua isinya di level 5. Tapi kan kalau cleaning service, operator apa pasti di level 1. Gitu. Ya, level 1, 2, 3, 4, 5 secara apa? Mudahnya sih mengingatnya. Level 1 itu ngerti. Pahamlah gitu. Level 2 yang melakukan namun masih supervisi. Level 3 ya udah melakukan tapi udah nggak perlu dilihat. Level 4 bahkan dia sudah bisa ngajarin orang lain. Level 5, wow, udah bisa berhubungan dengan segala macam pihak-pihak lain gitu. Ya, sederhananya gitu. Lalu yang kedua adalah kompetensi yang disebut dengan kompetensi perilaku. Jadi perilaku-perilaku seperti apa saja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Tetap masih soft kompetensi kan itu perilaku. Ya kan gitu. Jadi contohnya seperti kita kemarin bahas antara perusahaan Amerika sama perusahaan Jepang itu ada perbedaan perilaku, gitu ya. Karena biasanya kompetensi perilaku turun dari budaya perusahaan. Jadi seperti apa nih? Kalau perusahaan Jepang sudah pasti kayak bikin slide, dia harus satu slide itu penuh dengan itu. Pokoknya kalau bisa satu slide itu penuh. Berbeda dengan Amerika di mana presentasinya bisa 80 halaman. Itu masuk kompetensi perilaku ya. Perilaku. Karena bisa dibilang itu akhirnya jadi sebuah perilaku di perusahaan. Termasuk yang rapi, resik, ya, gitu ya, atau kaizen. Ya. Terus terang saja, sampai saat ini saya walaupun sudah tidak di Komatsu, udah 3 tahun keluar dari Komatsu, saya masih Yoscheck.
Setiap nyebrang tuh masih lihat kiri, lihat depan, lihat sini, pastikan aman baru nyebrang. Pulang kerja, saya pun masih cek ada yang nyolok nggak, segala macam. Ini sudah tempatnya udah rapi. Mau berangkat kemanapun pasti cek. Dompet udah di bawah, handphone udah di bawah, ini udah di bawah, kacamata di bawah, kunci udah ada bawah. Itu secara habit akhirnya tetap terbawa. Gitu. Nah itulah yang disebut perilaku. Nah, berikutnya adalah kompetensi yang disebut kompetensi role. Role itu peran. Perannya dia di perusahaan tersebut sebagai apa? Peran itu biasanya berhubungan dengan leveling sebuah perusahaan. Ada leveling staff atau tenaga produktif, leveling supervisor, leveling manajerial, leveling misalnya sampai yang paling atas senior management. Gitu. Makanya tadi ada kompetensi inti, perilaku, peran, role. Kompetensi inti tidak akan pernah yang namanya kepemimpinan. Karena apa? Memang cleaning service perlu leadership. Tidak. Makanya kepemimpinan biasanya muncul baru di kompetensi peran. Karena ada di leveling. Iya, paham. Dan munculnya juga bukan di level tenaga kerja produktif alias non manajerial. Munculnya biasanya dimulai dari manajerial pertama. Koordinator, group leader, supervisor. Atau foreman, ada yang biasa nyebutnya foreman. Nah, munculnya baru di situ tuh kompetensi kepemimpinan. Jadi tidak muncul di inti, munculnya kemungkinan besar dan hampir semua perusahaan pasti muncul itu di peran kepemimpinan. Ya, sama. Karena itu dari soft kompetensi leveling 1 sampai 5. Tapi apakah cuma itu dong? Oh, tidak. Kompetensi peran juga bisa berasal dari hard kompetensi. Contoh hard kompetensi, kemampuan membuat rencana, planning hard kompetensi. Gitu. Nah, perbedaannya kalau hard kompetensi cuma ada 2 penilaiannya. Kompeten atau belum kompeten, udah gitu doang. Istilahnya dalam penilaiannya 100% or nothing. Dia tidak bisa mengerjakan keseluruhannya, ya otomatis nothing. Berarti tidak ada scoring. Nggak ada scoring ya. Yang tidak saja ya. Iya, ya dan tidak. Kalau misalnya tuntas walaupun 85 tidak bisa dikatakan. Otomatis apa? Iya, dia harus mungkin pelatihan lagi apa segala macam agar dia bisa 100%. Harus tuntas gitu. Tuntas. Makanya 100% or nothing. Gitu. Nah, itu adalah kompetensi hard. Masuk di role, masuk. Karena apa? Karena ada beberapa, contohnya kayak strategic management, terus model troubleshooting, problem solving. Nah, itu adalah kompetensi-kompetensi yang muncul di peran tapi berasal dari hard kompetensi. Gitu ya. Troubleshooting gimana? Kita kasih aja masalah, dia bisa menyelesaikan masalah saat itu enggak? Problem solving gimana? Ya dia suruh menilai apakah akan ada masalah atau tidak. Kan bedanya troubleshooting dan problem solving itu. Troubleshooting adalah menyelesaikan masalah saat terjadi masalah saat itu. Problem solving adalah menyelesaikan masalah sebelum terjadi masalah. Alias dia harus sudah bisa mengidentifikasi bakal ada masalah, dia sudah buat countermeasure-nya apa. Nah, makanya pada saat membuat planning aja dia harus sudah bisa, oh ini bakal terjadi masalah nih. Oke, masalahnya apa? Misalnya kita banyak kegiatan di luar, salah satu masalah apa? Hujan. Oke, kalau hujan mesti ngapain? Problem solving itu dibutuhkan proses analisa sintesa dulu. Pasti. Analisa sintesa untuk menentukan masalahnya di mana. Pasti. Setelah masalah itu muncul, baru problem solving. Baru. Ya, analisa dulu berarti kan ya. Iya, ada yang namanya analisa, makanya disebutnya identifikasi masalah. Ya, berasal dari analisa dulu. Setelah analisa baru ke problem solving. Betul. Kalau analisanya bermasalah, pasti problem solvingnya bermasalah. Betul. Kan gitu ya. Iya. Kan itu alur kan gitu. Alur. Makanya masalah, menyelesaikan masalah segala macam. Nah, itulah yang disebut dengan problem solving. Menyelesaikan masalah sebelum terjadi masalah. Iya. Gitu. Nah, itu adalah problem solving, selesai problem solving segala macam, udah menyelesaikan masalah tuh si problem solving itu. Nah,
akhirnya jadilah dia memiliki kemampuan problem solving. Iya. Itu baru tadi peran. Ternyata masih ada satu lagi kompetensi yang sudah pasti, kata-katanya sudah pasti hard kompetensi, yaitu disebutnya kompetensi fungsional. Fungsional itu yang berhubungan dengan kerjaannya dia di bidang apa? Marketing, operasional, produksi, finance accounting, HRD, GA, SHE, itulah yang disebut fungsional. Contoh SHE, ya dia harus memiliki kemampuan K3 umum. Makanya ada yang namanya sertifikasi AK3 umum, ahli K3 umum. Dikeluarkan oleh satu BNSP, satu Kemenaker. Nah, sertifikasi yang berhubungan dengan marketing, ada nggak? Ada, berhubungan dengan marketing dan sales. Bagaimana cara menjual apa segala macam. Nih bahkan saya baru dapat nih hari ini. Saya pun kaget ternyata ada kompetensi itu. Kompetensi pemandu karaoke. Saya pun kaget ada kompetensi itu. Ada pelatihannya di Semarang. Itu. Ada skema kompetensinya, ada. Apa skemanya apa? Nih, skema yang baru saya dapat. Saya juga kaget itu. Loh, ada tuh. Termasuk resolusi konflik ya, Pak? Iya. Kalau nggak salah itu setahu saya bisa kalau ada konflik di tempat karaoke itu dia bisa meresolusi begitu. Nih, skemanya satu, menyambut tamu pelanggan karaoke. Skema kedua, melaksanakan pemanduan karaoke. Skema yang ketiga, UK yang ketiga, itu adalah mengakhiri pemanduan karaoke. UK keempat, mengembangkan pengetahuan jenis musik, judul, dan lagu. Otomatis dia nggak bisa sukanya dangdut doang, nggak. Dia harus bisa. Seluruh genre harus bisa. Jazz, pop, rock, hard rock, itu harus bisa. Rap harus bisa. Terus yang UK ketiga adalah bekerja sama dengan lingkungan sosial yang berbeda. Takutnya pelanggannya dia ada yang orang kaya, orang miskin, orang mungkin disabilitas, orang apa. Dia harus bisa beradaptasi dengan kesemuanya. Lalu yang keenam adalah mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. K3-nya masuk di situ. Baru yang terakhir, UK ketujuh adalah menangani situasi konflik. Iya, konflik itu. Karena pasti lokasinya rawan konflik, apalagi bisa terpapar oleh alkohol kan. Nah, berarti dia kompetensinya ya harus bisa minimal tidak memperkeruh gitu ya. Ya. Nah, itulah posisi mereka pada saat mereka di operasional. Mau ngomong mereka operasional. Untuk profesi yang bahkan secara kelihatannya nggak mungkin butuh apa namanya kompetensi ya, dan ternyata ada skemanya, ada butuh standar kompetensi. Nah, gitu. UK-nya aja tadi ada berapa tuh, 6 apa 7 tuh UK. Apalagi jabatan-jabatan yang menyangkut resiko tinggi. Betul. Ini kan sifatnya lebih ke arah pelayanan. Resiko tinggi apa? Finance accounting tuh resikonya udah paling tinggi. Keuangan kok di situ. Kemampuan medical, apa? Gitu ya. Risk assessment. Kan mau manajemen resiko, fixed asset, controlling budget, treasury, account payable, account receivable. Itu kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh finance accounting. Pajak belum. Kalau finance accounting tidak bagus pengelolaannya, perusahaan kesehatannya nggak ketahuan. Ribuan orang yang bekerja di situ nggak tahu bahwa ini perusahaan sedang sakit kan? Nah, betul. Gitu. Makanya ada sebuah kasus di Amerika, saya lupa kasusnya apa. Itu adalah bisa dibilang kejahatan finansial paling wah waktu itu. Karena apa? Karena laporan keuangannya itu dibuat sebagus mungkin sama konsultannya malah. Itu kasus perusahaan Jepang Polytron, Pak. Oh, kalau Polytron. Kalau di Amerika yang paling terkenal, saya lupa Lidl itu sampai apa kasus kalau Jepang kan memang budaya ketika dia ketahuan ya dia bisa bunuh diri atau mengundurkan diri. Iya. Itu kasus Polytron, Pak. Nah, Jepang Polytron. Di Amerika ada satu kasus. Waktu itu saya sempat dikasih tahu sama mantan manajer saya waktu itu. Nah, itu bisa dibilang kejahatan finansial terbesar. Karena apa? Dia menutupi sebetulnya kerugian perusahaan, dipoles sebagus mungkin sama
auditornya, dan itu kerjasama antara dua perusahaan dengan auditornya. Itu kejahatan finansial terbesar. Tuh, kalau meleset gitu aja sampai segitu. Kalau dia tidak memiliki kompetensi itu. Salah satu kompetensinya, makanya yang tadi saya bilang kompetensi inti, itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal bagaimana perusahaan mengambil sebuah tindakan. Contoh, kompetensi intinya nomor 1 customer service. Ya, nomor 2-nya developing others saja. Nomor 3-nya integritas. Begitu ada yang fraud, melakukan kecurangan, karena nomor 1-nya customer service akan dilihat, dia kliennya banyak. Waduh, banyak. Akhirnya kekeluargaan. Begitu kekeluargaan, ya susah. Laporan keuangannya udah ada yang jelek, segala macam. Tapi coba kalau kompetensi intinya nomor 1 adalah integritas, bodoh amat. Mau klien lu banyak, lu melakukan kecurangan, out. Nah, itu kasus yang terjadi di BUMN besar di Kerawang itu, justru malah penggelapan itu dilakukan oleh security, Pak. Nah, padahal sebenarnya intinya kan di situ ya, Pak, ya. Nah. Kompetensi intinya di situ. Makanya kompetensi intinya apa dulu? Iya. Penyusunan kompetensi inti alias itu berhubungan dengan budaya perusahaan itu nggak bisa sembarangan. Istilahnya, nomor 1-nya ini, 2-nya ini, biar kelihatan bagus namanya, nggak bisa. Gitu. Karena itu akan berhubungan dengan pengambilan keputusan pada saat terjadi hal-hal yang berhubungan dengan itu. Tuh. Makanya saya bilang tadi kompetensi salah satunya adalah fungsional, itu adalah berhubungan dengan itu. Dengan apa? Dengan bagian mana dia? HR harus ada, dari mulai staff HRD. Supervisor HRD aja dibagi menjadi supervisor HRD, supervisor rekrutmen, supervisor hubungan industrial. Terus kabak. Kabak itu kalau di perusahaan sebetulnya asmen. Kabak, ada 5 kabak. Ada kabak remunerasi, kabak SDM, kabak hubungan industrial, kabak talent management. Manajer 5 juga. Ada manajer SDM sendiri, manajer hubungan industrial sendiri, manajemen talent management sendiri, manajer rekrutmen seleksi sendiri. GM, kalau GM cuma ada 1 skemanya, yaitu General Manager Sumber Daya Manusia. Jadi in total, ya, sertifikasi untuk SDM aja yang berhubungan dengan hard kompetensinya mereka, yang berhubungan dengan fungsional kompetensi, itu ada 16 per levelingnya di fungsi yang sama. Yang SDM. General Manager ya, Pak? Udah pasti GM. Ya. Karena soalnya kalau yang paling atas lagi, kalau namanya sudah direktur itu dia harus bisa menguasain semuanya, Pak. Udah global. Nggak bisa lagi kita per fungsi, nggak. Namanya direksi, kemampuannya harus global. Nggak bisa, aku direktur HRD, terus nggak mikirin keuangan, nggak mikirin marketing, nggak bisa. Direktur HRD harus ngerti keuangan, harus ngerti marketing. Nggak bisa dia, saya cuma ngurus HRD doang. Enggak. Harus dilihat marketing kita gimana. Jangan-jangan market share kita turun, jangan-jangan profit kita turun. Ngapain kalau profit kita turun, masa kita ngerekrut orang terus? Kan gitu. Kan gitu. Nah itu tetap, makanya kalau udah yang posisinya paling atas, udah nyebutnya global. Dan biasanya pelatihannya cuma 1. Gitu. Pelatihannya cuma 1. Kayak mungkin global eksekutif seminar. Jadi udah pelatihannya model begitu. Kalau yang udah posisi yang di puncak. Tuh. Nah, itu adalah kompetensi-kompetensi ada. Akhirnya kompetensi itu akhirnya berhubungan lah. Akhirnya secara semuanya memiliki keterikatan. Tuh. Lalu apa sih yang dinilai dari kompetensi, hard kompetensi itu apa sih? Kan gitu. Yang pertama yang akan dinilai adalah bisa nggak dia ngerjain tugas. Kan gitu. Task skill dong ngerjain tugas. Ayo, contohnya yang tadi saya bilang mau nyari mekanik kayak mau nyari montir. Ayo, kamu sini, coba. Ini bongkar, kamu servis, pasang lagi. Bisa nggak dia ngerjain? Kalau dia bisa ngerjain, oke, task skill dia punya. Yang kedua, task management skill. Bisa nggak dia memanage kerjaannya dia? Tahu mana yang urgent, tahu mana yang ini bisa kita tunda gitu ya, Pak ya? Karena apa? Karena di perusahaan terus terang, Pak, nggak ada yang namanya kerjaan datang urutan.
Wah, datang tuh seluruhnya. Kalau di pergudangan itu biasanya gini Pak, FIFO. Iya, first in, first out. First out ya. Iya. Iya. Gak usah di gudang, di distribusi apapun ya. Iya. Di kedai kopi, Iya. cara naruh susu, naruh kopi, naruh gula, naruh apa segala macam Itu itu kan pasti bagian dari manajemen distribusi. Iya, distribusi. Distribution management kan gitu. Jadi nggak mungkin yang namanya, makanya itu ada yang namanya kemampuan memanage pekerjaannya dia. Bagaimana dia bisa memanage pekerjaannya dia. Nah, karena kalau misalnya kebiasaan orang Indonesia ya dari zaman mulai sekolah biasanya semuanya ditaruh di akhir. Atau kalau enggak dikerjainnya suka dulu. Nah, Aku suka ini kerjain dulu gitu. Padahal kalau kita ngikutin runtutnya sistematisnya, efisiensinya meningkat. nah, contohnya montir. Iya. Montir tadi, emang kerjanya gitu dong? Enggak. Dia harus ngecek dulu, oli masih ada nggak? Ya kan? Iya. Karena kan orang servis ganti oli. Oli masih ada nggak? Oke, ngecek apa? Ampas masih ada nggak? Buat ngebersihinnya. Kan itu harus dilakukan dulu dong, nggak harus langsung jebret gitu. Itu yang disebut management skill. Lalu yang berikutnya adalah job role environment skill. Dia bisa mengerjakan satu SOP dari awal sampai finish. Urutannya dia kerjain semua. Itu dalam uji asesmen itu nanti dideskripsikan Iya. atau disampaikan secara verbal. Ditanya. Iya. Contoh, kita pekerjaannya manajemen. Oke, coba tolong jelaskan proses penggajian di tempatmu. Pertanyaannya satu, kita lihat dia jawabannya dari awal sampai akhir nggak dilakukan. Dari mulai Pak ngitung lembur, karyawan baru siapa, karyawan promosi siapa, karyawan yang keluar siapa. Karena itu kan berhubungan sama gaji. Gajinya berapa? Ada perubahan gaji nggak? Kayak promosi kan pasti perubahan gaji. Mutasi pasti ada perubahan gaji. Gitu. Yang minjem siapa? Kan kadang-kadang suka ada benefit pinjaman. Yang minjem siapa? Gitu. Nah itu kan harus urutannya. Sampai akhirnya rekap pendapatan, rekap pengeluaran. Rekap pendapatannya berapa, rekap pengeluaran ya otomatis potongan BPJS, potongan pajak, potongan pinjaman, potongan apa tuh rekap. Akhirnya paling ujung dia dapatnya berapa. Angkanya jelek, udah pasti jelek. Nggak pernah ada gaji yang didapatnya angkanya gembel. Pasti jelek. Angkanya keriting lah istilahnya. Makanya itu dilakukan biasanya penggajian saat ini di banyak perusahaan sudah pakai sistem transfer. Karena apa? Karena sampai angka terakhir masih bisa ditransfer. Dan kalau cash itu kan resiko fraudnya tinggi ya. Betul. Karena tidak tercatat, tidak terdata gitu kan. Tapi ketika transfer kan ada proses mutasi, ada semua terdata kan. Nah, cash ya. Dia bisa menjelaskan proses penggajian dari A to Z, jeresnya punya. Job role environment skillnya punya. Alias apa? Satu SOP dia berhasil menjalankan. Nah, satu lagi adalah apa? Contingency skill. Kalau ada problem, bagaimana dia alternatif solusinya? Itu yang dicek adalah apa? Kemampuan problem solving. Dia bisa nggak? Ini kalau ada problem ini gimana? Ada problem ini gimana? Ada problem ini gimana? Gitu. Misalnya, ayo kamu ganti oli. Terus kalau olinya habis gimana? Bisa nggak dia jawab? Oh iya Pak, kalau olinya habis saya akan komunikasi dengan atasan terlebih dahulu bahwa oli ini habis sehingga nanti bisa kami bisa berdiskusi mencari jawabannya. Apakah minjem dengan cabang lain atau bagaimana? Otomatis kan dia sudah bisa punya nalar untuk contingency skill. Yang terakhir adalah transfer skill. Nah, apa itu transfer skill? Dia bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dengan media yang berbeda. Tadinya manual, tiba-tiba sekarang jadi digital, bisa. Nah, sekarang Indonesia sudah masuk ke revolusi industri keempat, digitalisasi. Atau montir
mobil konvensional yang mau yang tadinya begini, akhirnya dia pakai komputer. Iya, harus elektrik. Iya. Car gitu. Nggak usah jauh-jauh. Tukang spuring balancing dulu kan nggak pakai komputer, pakai kira-kira. Sekarang dia udah pakai komputer. Lihat, oh ini kurang, dia udah bisa. Itu kan transfer skill. Mengerjakan pekerjaan yang sama dengan media yang berbeda. Punya itu semua, kompeten. Satu nggak ada, belum kompeten. Tuh, hard kompetensi yang berhubungan dengan bidang. Jadi ibaratkan kalau segitiga gedenya adalah kompetensi inti, ya kan? Terus yang berpengaruh dengan kompetensi inti adalah kompetensi perilaku. Per leveling di dalam segitiga itu, per leveling disebutnya kompetensi peran, role. Lalu per bidang kompetensi fungsional. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke benefit akhirnya. 3P, pay for position, pay for performance. Ngaruhnya lagi ke sono apa? Ngaruhnya lagi ke talent pool, talent management, kinerjanya serta potensinya. Tuh, ngaruhnya sampai ke sana. Urusan kompetensi. Jadi ujung pangkalnya adalah talent management. Manajemen talenta. Oh, dia sudah punya kompetensi ini, punya kompetensi ini. Oke, berarti dia di start. Besok ada kenaikan promosi, dia duluan pasti naik. Tuh, hubungannya. Ngaruhnya kemana lagi? Ngaruhnya lagi ke penilaian kinerja dan penilaian potensi. Kalau KIPA itu kan pakainya uji kompetensinya pakainya Spencer atau kamus Spencer itu lebih ke arah soft kompetensi, ya. Alias apa? Kompetensi inti, kompetensi perilaku, dan setengah dari kompetensi peran. Spencer itu adalah Spencer itu tidak hanya DIPA, hampir seluruh perusahaan menggunakan acuannya adalah Spencer. Standar yang dipakai DIPA itu seluruh perusahaan itu pakai. Iya, seluruh perusahaan standarnya itu ya. Iya. Makanya mereka bisa pakai leveling itu adalah dari Spencer ya. Nah, kalau hard kompetensi gimana? Oh, udah yang paling gampang ikut SKKNI-nya aja. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKK, Standar Kompetensi Khusus. Contohnya SKK adalah siapa? Contohnya adalah LSPP Psikologi Indonesia pakainya SKK. SKKNI contohnya apa? MSDM. Operasional distribusi PPIC segala macam itu SKKNI. Marketing and Sales SKKNI. Ahli K3 umum SKKNI. Tuh. Ikutin itu aja. Kalau hard kompetensi mah ikutin aja. Cukup. Udah jelas, acuannya jelas. Unit kompetensinya apa? Elemen kompetensinya apa? Kriteria unjuk kerjanya apa? Jadi istilahnya si asesinya harus melakukan apa? Kan ada standarnya. Kan tadi saya bilang di awal, yang namanya assessment adalah ini ada standar kompetensinya, kita bandingkan apakah orang tersebut sudah sesuai standar atau belum. Karena batas minimalnya standar. Kalau sudah sesuai standar atau di atas standar, ya udah kompeten. Nggak ada setengah kompeten, 60%, nggak ada. Udah tinggal kompeten atau belum kompeten. Kompeten gimana? Yang sesuai standarnya aja, kan standarnya dibuka luas kok. Setiap orang bisa ngelihat standarnya itu. Kompetensi kan gitu. Orang yang mau diuji kompetensi, dia udah bisa lihat standarnya, dia bisa mempelajari, dia mesti apa. Gitu. Nah, pada saat nanti uji kompetensi baik melalui BEI, baik melalui observasi, baik melalui simulasi, role play, apapun itu tes yang digunakan, FGD, LGD segala macam, dia bisa menampilkan perilaku atau bisa menampilkan kompetensi tersebut, kompeten. Kalau hard kompetensi gitu. Kalau soft, nah dilihat dia masuk mana. Oh, dia bisa menjelaskan tentang integritas. Oh, baru ngerti. Berarti ngerti ya level 1.
Oh, dia sudah melakukan, tapi masih ngelakuinnya masih kalau di depan bosnya nih, level 2. Oh, dia udah bisa melakukan tanpa di supervisi, level 3. Oh, dia udah bisa nih ngajarin nama ke orang lain, level 4. Oh, dia sudah bisa menyambungkannya dengan pekerjaan, divisi, departemen. Oke, level 5. Padahal kompetensi yang sama. Gitu aja. Soft kompetensi atau hard kompetensi. Mau yang mana duluan? Kan gitu. Makanya kalau misalnya di perusahaan, ya bagusnya udah punya semuanya. Jadi apa? Jadi anak buahnya, saya mau jadi bos, udah tahu. Kalau mau jadi bos gimana? Oh, berarti saya harus memenuhi kompetensi ini. Oh, banyak ya. Oh, berarti harus bisa nih. Kan memang nggak mungkin cuma satu. Inti campur perilaku aja udah berapa banyak. Campur peran udah berapa banyak. Belum lagi nanti dicampur fungsional. Staff SDM aja unit kompetensinya 4. Skema staff SDM. Supervisor 5. Kabak 10. Manajer 15. GM bisa 20-an. Tuh, 20 kompetensi plus inti plus perilaku plus role alias peran. Nah, otomatis orang kalau mau jadi GM tuh harus menguasai itu semua. Jadi dia udah punya bayangan, kalau udah mau jadi ini harus punya kompetensi ini semua ya. Gitu. Jadi alur talent manajemennya dia udah jelas. Tuh nyambungnya kompetensi dengan keseluruhan yang ada di dalam perusahaan itu seperti itu. Iya. Kompleks ya. Kompleks. Kesannya mah kompetensi doang. Ngaruhnya talent management, ngaruhnya ke performance, ngaruhnya ke ini, ngaruhnya ke itu, ke people development. Kemana-mana. Sampai ke urusan komben pun ngaruh. Kalau di psikologi itu kan sebenarnya ada aliran yang sebenarnya tidak bisa digabungkan ya Pak, antara asesmen dengan psikotes. Karena itu perspektifnya beda. Nah, asesmen pokoknya ada standar kompetensi. Nah, gitu aja. Kalau psikotes nih, karena dengan dua pendekatan ini kapan perusahaan itu saya pakai asesmen aja, saya pakai psikotes aja. Biasanya kalau di perusahaan terus terang aja pakai psikotes pada saat dia mau perekrutan orang baru. Ini berkaitan sama budgeting kalau itu masalahnya. Tapi kalau masalah intinya penggalian pasti ada perbedaan Pak. Nah, jadi gini. Kita lihat dari taraf validitas alat tes. Taraf validitas alat tes. Yang paling bawah, paling rendah validitas alat tes adalah referensi. Itu paling rendah. Nih saya referensi anak ini bagus nih, paling rendah validitasnya. Atau ada lebih rendah dari itu Pak? Berani berapa? Ya itu 5 juta, 12 juta nanti masuk PKWT. Magang gitu. Taraf validitasnya taraf validitas pemenuhan kompetensinya udah paling rendah. Paling cuma 5%. Berapa kan? Naik sedikit biodata. Ingat. Ya, biodata itu adalah alat tes. Orang yang salah menduga biodata dikira cuma profil doang. No, itu alat tes. Yang ada nama, foto, itu alat tes. Di situ perusahaan sebetulnya pengen melihat apa? Pengen melihat apakah calon karyawan ini mengikuti SOP kita atau tidak. Sebenarnya kalau kita mau lebih jeli Pak, kita di psikologi itu diajari ilmu grafologi. Sebenarnya kalau dengan tulisan tangan itu mau ditambahkan asesmen potensi. Kalau psikotes kan ranahnya potensi. Untuk asesmen itu kan ranahnya udah kompetensi ya. Berarti kalau mau digali potensinya, kelihatan tuh dari grafologinya. Artinya tekanan tulisannya seberapa besar. Kalau tulisannya tebal sampai ke baliknya kan berarti energinya besar. Bentar ya Pak. Podcast sebentar ya. Sambil dicemil dibeliin sama Eka. Nah, makanya kan saya bilang tadi atasnya itu biodata. Orang kadang cuma biodata doang, akhirnya ngisinya nggak salah.
Padahal di biodata itu perusahaan pengen lihat, kamu ngikutin SOP nggak? SOP itu adalah apa? Ada nama, diisi nggak nama? Ada ini, diisi nggak? Itu sebetulnya untuk perusahaan menilai apakah orang calon karyawan tersebut mengikuti SOP perusahaan atau tidak. Yaitu dari biodata. Memang kesannya banyak, berapa lembar. Kayak kita, bosen banget banyak gitu. Nah itu cuma pengen lihat bagaimana kamu menghadapi tekanan dalam mengikuti SOP. Untuk tugas sesimpel itu saja, misalnya nih, nggak sungguh-sungguh kan terlihat. Udah ya, terlihat akhirnya. Akhirnya ini ya, bocah nggak? aja gitu kan. Bocah nggak? Iya. Tuh. Nah biodata itu paling taraf validitasnya sekitar 10 lah, 15 atau 19%. Naik satu lagi, wawancara tradisional. Wawancara tradisional. Kelebihan kamu apa ya? Kekurangan kamu apa ya? Iya. Tradisional. Termasuk kadang wawancara itu menanyakan hal-hal privasi, misalnya orang tuanya kerjanya apa. Itu siapa? Ini yang lagi rame nih. Itu berkaitan dengan dia punya pinjaman online atau apa kan, judi online dan sebagainya, nanti kita bisa. Tapi terus terang ya, judi online dan pinjaman online saat ini sudah menjadi concern para HRD. Gitu. Karena apa? Karena mereka enggan lagi di teror sama apa. Jadi akan dicek apakah dia punya judol, punya itu atau tidak. Berapa kali kita visit ke perusahaan, isunya adalah itu. Iya. Dan itu tidak bisa digali lewat psikotes, jadi harus beberapa kali asesmen. Sebenarnya kalau dari klinis itu bisa digali dengan itu kan adiksi ya. Sebenarnya isu-isu yang berkaitan dengan dia kesepian sih Pak. Orang-orang dengan riwayat kesepian atau dia punya latar belakang keluarga yang dia diabaikan, itu sebenarnya potensi untuk adiksinya tinggi. Nah itu sebenarnya bisa digali lewat situ. Potensi, tapi ini belum ke arah kompetensi gitu. Naik lagi itu adalah tes psikologi, termasuk di dalamnya grafologi, termasuk di dalamnya tes kepribadian apa segala macam. Taraf validitasnya kurang lebih sekitar 39 paling maksimal sampai 40%. Validitasnya ya kecil ya Pak. Naik satu lagi BEI. BEI, ya. BEI itu lebih tinggi daripada tes psikologi. Yaitu kurang lebih sekitar validitasnya sampai 50%. Dan yang paling tinggi adalah assessment center. 65%. Kenapa assessment center paling tinggi? Karena assessment center menggabungkan seluruh tes yang ada di bawahnya, yang validitas tadi digabung jadi satu di assessment center. Makanya assessment center selalu baterai tes. Ada tes psikologinya, ada BEI-nya, ada grup diskusinya, ada business game, permainan bisnis. Berarti DIPA itu kan pendekatannya assessment center ya. Nah, assessment center tuh menggabungkan itu. Karena kita punya produk tuh, sebenarnya kita berangkat dari perusahaan tuh berani memberikan budget berapa untuk kandidat ini melakukan psikotes. Kalau dia bilang sebenarnya ada juga yang perusahaan mau lengkap itu ya sampai budgeting 2 juta gitu katakanlah. Ya kita kasih semuanya. Kecuali FGD dan LGD, karena itu harus minimal 3 orang kan? Iya, nggak bisa. Kalau satu orang nggak bisa. Mau ributnya sama siapa? Bisa, ya. Minimal 3 orang adalah karena mereka dikasih permasalahan harus keputusan musyawarah mufakat. Nggak boleh voting. Penekanannya adalah tidak boleh voting. Gitu. Waktu itu saya pernah ikut FGD, pernah ikut LGD, saya pernah, FGD saya pernah ikut itu. Itu satu permasalahan kita sudah debat 1,5 jam nggak putus. Sebenarnya kan yang digali bukan masalah perdebatan itu Pak, tetapi di belakang itu. Iya, musyawarah mufakat. Bagaimana, kalau misalnya yang digali leadership-nya ya berarti bagaimana dia itu akan kelihatan. Terlihat ya. Pada saat FGD itu akan kelihatan siapa yang leadership. Yang leadership-nya bagus siapa. Ya. Siapa problem solver. Siapa troublemaker. Troublemaker pun ada. Dia cuma ngasih masalah tapi nggak ngasih solusi. Itu terlihat. Oh, ini troublemaker. Kadang ada yang begini Pak, ada yang dia seolah-olah ingin menonjol, tapi menonjolnya itu menjatuhkan. Ada. Nah, itu kan troublemaker. Ada penilaian. Iya. Kemudian dia tidak memberikan kesempatan yang lain berbicara,
Dia hanya mau didengarkan saja, tidak mau mendengarkan orang lain. Itu juga ada. Ada. Dan Jadi itu semua penilaian. asesor itu lihat dari samping udah ngerti siapanya. Bukan kontennya ya Pak, tapi Bukan. konteks di luar itu ya. Iya. Kita gali. Nah, itu. Asesor tugasnya hanya apa? Hanya observasi. Udah terlihat. Oh nih tipenya. Apalagi yang hard skill tadi, misalnya bagaimana seorang mentor bekerja, kita kan mana tahu ya Pak ya. Kita mah nggak tahu. Tapi bagaimana dia menyampaikan, bagaimana runut logisnya dia menyampaikan. Ya kan tadi saya bilang kan, kejelasan. task skillnya oke, manajemen skillnya oke. Welder, bagaimana cara? Coba kamu jelaskan bagaimana cara kamu mulai bekerja. Oke Pak, pertama saya menggunakan wear pack. Nah, udah jelas tuh. Menggunakan ini sarung tangan, glove, membawa face shield, menggunakan ini segala macam. Itu dia udah bisa menjelaskan secara runut. Oh itu udah punya dia dressnya, job role environment skillnya udah punya. Satu SOP A sampai Z dia bisa jelasin, kompeten. Ya. Kalau yang nilai 1 sampai 5 itu indikator apa Pak tadi Pak? Soft kompetensi. Soft kompetensi ya. Integritas, leadership, soft kompetensi, developing other, customer service orientation, itu kan semua soft kompetensi. Nah, untuk masalah flexibility assessment center itu kadang ada user yang mohon maaf ya, kadang itu budgetnya sekian Pak, budgetnya sekian, tapi minta digali aspek kejujuran, integritas. Iya, integritas. Kan itu nggak bisa dari tes tertulis. Nggak bisa. Nah, harus ditambahkan BI, padahal budgeting itu juga berkaitan dengan budgeting karena BI juga minimal 1 jam ya. Kalau memang orang yang sudah BEI itu satu kompetensi bisa 10 menit sampai 14 menit satu kompetensi. Iya. Ya kalau kompetensinya 3 tinggal dikaliin 3. Kompetensi yang mau dibutuhkan 5 tinggal dikaliin 5. Saya waktu itu pernah dapat 10 kompetensi. Ya tinggal dikaliin aja. Akhirnya apa? 100 menit baru kelar. 100 menit itu baru kelar. Kalau 10 kompetensi, pusing-pusing dah. Itu cuma wawancara doang. Pakai BI atau nama lainnya CBI. BI kan behavioral event interview, CBI competency based interview, sebenarnya sama aja. Sama-sama ngambilnya dari kompetensi sebagai dasarnya. Iya. Ya itu dunia kompetensi begitu. Kesannya simpel, tapi ngaruhnya banyak. Ke talent management, ke performance, ke penilaian kinerja, ke komben pun berhubungan. Kenapa ke komben berhubungan? Ya, kalau misalnya dia berhasil performance-nya bonus. Iya, bonus. Ya. Dia promosi, naik gaji. Iya, gaji. Komben. Balik lagi. Iya. Promosi, mutasi, semuanya komben hubungannya. Ya. Tuh, sampai segitunya tuh. Dunia perkompetensian, dunia per assessmentan.